Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang pada acara diskusi foto keempat IFA. Perkenalkan, saya Daru bertindak sebagai host pada diskusi kita hari ini. Sebelum acara berlanjut, saya ingin memperkenalkan IFA terlebih dahulu. IFA adalah sumber komunitas yang baru terbentuk awal bulan Oktober ini, dengan maksud ingin ikut berpartisipasi dalam memajukan dunia fotografi di Indonesia, dengan mengangkat fotografer perempuan, baik itu personal maupun komunitas. Pasti banyak yang bertanya, kenapa perempuan? Karena perempuan butuh wadah, perlu didukung dan mendukung untuk mengangkat fotografer perempuan lainnya, di luar dari aktivitasnya dan kodratnya. Salah satu program IFA adalah diskusi foto, dan malam hari ini sudah keempat kalinya. Kami berharap diskusi ini bisa berlangsung setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda-beda. IFA sangat membuka kesempatan bagi fotografer perempuan di seluruh daerah di Indonesia untuk ikut berpartisipasi sebagai narasumber. Tujuannya tentu agar kita bisa saling mendukung, belajar, menambah wawasan, dan bersilaturahmi tentunya. Bagi yang ingin berminat, tulis di kolom Instagram IFA. Pengurus IFA akan segera merespon dan membuat jadwal diskusi bagi Anda. Selanjutnya, bertindak sebagai moderator kita pada malam hari ini adalah Mbak Elsa Anggraini. Sedikit cerita tentang Mbak Elsa. Elsa Anggraini belajar secara otodidak saat SMA mengikuti kegiatan pers abu-abu Gema, Bernas di Yogyakarta. Kuliah di Aksek LPK Tarakanita dan berlanjut di Universitas Indonesia jurusan Komunikasi Massa. Sebagai hobi fotografi, dia menyempatkan diri berkegiatan fotografi bersama komunitas fotografer.net serta membangun komunitas fotografi Indonicon. Sehingga akhirnya serius belajar fotografi di Galeri Fotografi Jurnalistik Antara yang sering dikenal dengan GFJA, dan beberapa kali pameran bersama. Sekitar tahun 2004 bekerja di Oktagon untuk workshop fotografi bernama Noimet. Sempat berpameran tunggal di Solo pada September 2005 dalam kegiatan Festival Wayang Indonesia tentang kehidupan seniman tradisional W.O. Barata dengan kuratornya Arbain Rambai. Kegiatan fotografinya seputar prawedding, wedding, atau maternity hingga 2011. Namun, di 2017 kembali ke dunia jurnalistik dan fotografi dengan mengabdikan diri sebagai guru honorer ekstrakurikuler di SMA Pangudi Luhur, Servasius, Bekasi. Berikut biodata dari Mbak Elsa. Saya persilakan Mbak Elsa sebagai moderator acara ini untuk melanjutkan diskusi kita yang bertema memotret daerah konflik dan bencana. Silakan Mbak Elsa. Oke, Kandaru. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua? Malam ini kita akan membahas tentang memotret di daerah konflik dan bencana. Teman-teman mungkin pernah dengar kata-kata dari Robert Capa yang bunyinya begini, "If your picture are not good enough, you are not close enough." Ya, begitulah kata-kata Robert Capa, salah satu fotografer yang memotret perang dalam jarak dekat. Jadi, kalau kita mau mendapatkan hasil foto yang bagus, maka harus dekat dengan objek yang mau difoto. Lalu, bagaimana jika objeknya berada dalam kondisi konflik dan bencana? Terus, bagaimana keseruan dan tantangan memotret daerah konflik dan bencana? Oke, dengan bangga, IFA memperkenalkan salah satu fotografer perempuan Indonesia yang sudah mengalami asam garam memotret kehidupan di Aceh, baik dalam kondisi konflik maupun bencana. Perkenalkan, Kak Nur Raihan Lubis. Kak Nur lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara, memulai karir sebagai jurnalis di majalah Gatra tahun 98, kemudian 99 hijrah ke Aceh sebagai fotografer untuk koran lokal Serambi Indonesia, dan kemudian menjadi stringer foto untuk kantor berita Reuters. Tahun 2001 sempat pindah ke Jakarta bekerja untuk Detik.com. Tahun 2003 ketika Aceh kembali memanas,
ditugaskan kembali ke Aceh. Sempat merasakan tsunami ketika 26 Desember 2004. Puji Tuhan, Kak Raihan menjadi salah seorang yang selamat dari amukan bencana terbesar sepanjang sejarah modern. Setelah itu, setelah tsunami, menjadi stringer foto untuk KFP. Perjalanan fotografinya berpindah-pindah dari tahun 2007, sempat ke Ubud Bali, ke Aceh, Jakarta. Akhirnya sekarang menetap di Bogor sejak 2014 bersama suami dan 3 anaknya. Kegiatannya sekarang adalah sebagai konsultan komunikasi. Oke, tanpa panjang lebar, akan lebih seru kalau kita menyimak langsung dari Kak Raihan untuk berbagi pengalamannya tentang bagaimana memotret di daerah konflik dan bencana. Oh ya, satu hal. Sebelumnya saya minta tolong sekali lagi teman-teman untuk mematikan speakernya supaya kita bisa jelas mendengarkan presentasi. Oke, silahkan Kak Raihan. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih juga Mandaru yang sudah jadi host di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Indonesian Female Aperture untuk kesempatan yang diberikan pada saya malam ini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika saya menjadi jurnalis di wilayah konflik Aceh, dan kemudian sebagaimana kita ketahui juga terjadi bencana tsunami di sana pada tahun 2004. Sebenarnya saya agak saya merasa ada yang lebih senior nih dari saya, tapi sekali lagi terima kasih nih untuk kesempatan ini untuk diberi waktu bercerita dan berbagi pengalaman. Terima kasih juga nih untuk para senior nih, Mas Ivan di sini hadir. Mas Ivan ini senior saya di majalah Gatra. Halo Mas Ivan, apa kabar? Semoga baik-baik saja di sana. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan mengikuti bincang-bincang malam ini. Halo Raihan, ya saya baik-baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Mas. Oke, kita mulai. Saya sebentar akan membuka presentasi saya. Baik, saya akan mulai ya kawan-kawan. Jadi walaupun tadi saya sudah diperkenalkan, saya perkenalkan kembali. Nama saya Nur Raihan Lubis. Orang-orang banyak memanggil saya Raihan, dan karena itu banyak sekali yang berpikir saya ini laki-laki. Tapi ya karena mungkin namanya terlalu maskulin ya. Nah, malam ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman selama menjadi jurnalis di Aceh. Itu waktu kurunnya adalah pasca reformasi. Jadi menjelang akhir 98, kemudian sampai dengan pasca tsunami di Aceh. Jadi ketika pertama sekali meliput ke Aceh, itu sekitar pasca reformasi, sebagaimana tadi saya sebutkan, di akhir 98 menuju 99, saya bekerja untuk majalah Gatra. Waktu itu saya base di Medan dengan wilayah liputan Aceh dan Sumatera Utara. Nah, waktu itu pemerintahan di bawah Presiden Habibie, Agustus 98, Habibie memutuskan untuk mencabut status operasi militer di Aceh. Jadi awal 90-an itu pemerintah memberikan status operasi militer di Aceh dengan sandi operasi Jaring Merah gitu. Karena di Tenggarai banyaknya kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok sipil bersenjata yang waktu itu disebut-sebut dengan nama GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan, kemudian bertransformasi menjadi Aceh Merdeka. Dan ketika pasca reformasi kemudian bertransformasi lagi menjadi Gerakan Aceh Merdeka. Nah, jadi waktu itu kekerasan sangat tinggi sekali. Jadi kelompok-kelompok sipil bersenjata ini semacam melakukan kayak seperti euforia dan kemudian melakukan balas dendam ketika di masa operasi militer di Aceh mereka merasakan bagaimana perlakuan aparat keamanan kepada mereka. Jadi waktu itu penculikan, pembantaian, kontak senjata, pembakaran kampung-kampung yang sangat masif, kemudian pembakaran gedung-gedung sekolah, pembakaran gedung pemerintah, itu luar biasa sekali. Kemudian banyak akhirnya dibangunlah shelter-shelter pengungsi karena luar biasa sekali
terjadi aksi kontak senjata dan pertikaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan aparat keamanan Indonesia. Masa itu sebetulnya aparat keamanannya sudah ditarik balik pasca dihentikannya status operasi militer, tapi ketika kemudian eskalasi kekerasan, tentara-tentara baik BRIMOB maupun TNI itu kembali dideploy. Jadi memang semacam perang gitu ya, walaupun perang lokal. Dan memang sangat menyedihkan karena perang sesama anak bangsa. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya selain menulis berita, saya juga harus memotret karena memang saya harus sendirian. Saya punya teman gitu, tapi dia punya wilayah coverage yang berbeda. Jadi syukurnya ketika zaman kuliah saya tuh belajar fotografi dan terlibat di pers mahasiswa juga UKM fotografi. Jadi saya punya kemampuan sedikit kemampuan memotret dan itu menjadi bekal yang sangat berharga buat saya. Dan kalau seandainya di sini ada Mbak Eni Nuraheni, fotografer Reuters, itu adalah salah satu guru saya yang mengajar saya mencuci negatif film warna, dan keterampilan mencuci film ini itu sangat berharga sekali buat saya ketika saya menjadi fotografer di koran Serambi Indonesia, karena keterbatasan waktu itu saya tidak bisa ke kota karena situasi keamanan, saya harus mau tidak mau mencuci film negatif saya sendiri gitu ya. Nah, saya sedikit cerita, mungkin mana tahu di sini anak milenial gitu. Zaman itu saya memakai kamera analog. Nah, jadi misalnya pernah suatu ketika saat mogok massal, jadi 19. Jadi Gerakan Aceh Merdeka menyerukan pada seluruh masyarakat di Aceh untuk melakukan mogok massal dan tidak boleh ikut pemilu gitu. Ketika Agustus tidak boleh memasang bendera gitu, itu situasi sangat chaos gitu ya. Nah, saya harus meliput ke Loksmawe dan tidak ada studio foto yang buka. Jadi saya harus pulang ke Medan. Jadi hanya untuk mencuci negatif film itu saya harus melakukan perjalanan 7 jam ke Medan untuk cuci film negatif, kemudian men-scan-nya, kemudian mengirimnya ke kantor Gatra gitu ya untuk memenuhi deadline gitu. Nah, itu pengalaman di masa itu yang mudah-mudahan kayaknya anak sekarang tidak mengalaminya ya. Nah, kemudian setelah itu proses itu saya harus balik lagi ke Aceh karena saya punya assignment untuk penugasan wawancara Panglima GAM. Yang masa itu tuh adalah seorang panglima yang gerilyawan yang paling dicari-cari oleh aparat keamanan gitu. Nah, saya berterima kasih waktu itu pada teman-teman mahasiswa karena mereka membantu saya untuk mendapatkan akses masuk ke markas GAM, kemudian melakukan wawancara yang boleh saya katakan eksklusif karena saya adalah jurnalis Indonesia pertama yang mereka terima. Jadi mereka sebelumnya ada menerima wawancara secara eksklusif begitu, tapi adalah wartawan-wartawan asing. Dan saya terima kasih untuk kesempatan yang waktu itu diberikan pada saya. Nah, ini foto yang kalian lihat ini hari ini adalah foto dari di balik cerita itu. Jadi ini foto Panglima Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Tengku Abdullah Shafi'i dengan tentara-tentara perempuan GAM yang mereka menyebutnya tentara Inong Bali. Inong Bali itu artinya janda. Jadi janda-janda korban konflik waktu itu banyak yang bergabung dengan GAM untuk angkat senjata dan melawan pemerintah gitu ya. Waktu itu saya anak yang bau kencur gitu ya, ya boleh dikata fresh graduate gitu, pengalaman jurnalistiknya juga masih sangat seumur jagung gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang saya tidak terlalu well prepare ya. Jadi misalnya harusnya gitu ketika ke wilayah konflik memang kita harus tahu betul karakter, habit masyarakat setempat gitu, apa saja perbekalan yang harus saya bawa misalnya, sehingga saya tidak kelabakan dengan minimnya fasilitas di daerah yang saya kunjungi. Nah, foto ini sangat memorable buat saya karena nanti di slide berikutnya saya bisa cerita agak lebih dalam. Nah, ini adalah sequence foto dari yang tadi. Jadi kalau lihat di belakang Tengku Abdullah Shafi'i itu adalah seorang aktivis mahasiswa Aceh yang menjadi salah satu negotiator dan penghubung saya yang kemudian akhirnya bisa membawa saya masuk ke markas GAM ini. Jadi foto ini awalnya
tidak bermaksud untuk dipublish ya, untuk tidak bermaksud untuk saya publikasi. Karena setelah kita melakukan pemotretan ini, dan saya waktu itu pulang ke Medan dengan selamat, dengan susah payah ya, karena sempat misalnya menumpang truk pasir, menumpang kendaraan pengantar koran Serambi, waktu itu Serambi Indonesia ke Medan, karena tidak ada kendaraan. Nah, jadi teman-teman mahasiswa waktu itu yang kemudian berhasil ke Medan meminta negatif film di mana mereka saya foto. Jadi memang waktu itu semacam sebuah kebanggaan jika kita bisa berhasil masuk ke markas GAM. Karena memang perjuangannya cukup berat untuk menembus barikade aparat keamanan ya, untuk sampai ke wilayah yang memang agak di pedalaman ini. Gitu. Nah, jadi waktu setelah tidak berapa lama dari kejadian ini, saya itu ke Jakarta. Kemudian ada seorang teman saya redaktur foto, dia bilang, kita punya liputan khusus, saya dengar kamu dari markas GAM, boleh bantu nggak satu foto aja, dia bilang, untuk bantu liputan, untuk ilustrasi liputan khusus kita. Dan waktu itu ya namanya mungkin saya masih muda, pengalaman kurang, pengetahuan kurang, dan karena itu berdasarkan pertemanan, saya bilang oke deh, kamu boleh pakai foto saya, tapi tolong yang sudah saya tanda silang itu jangan dipakai. Jadi dulu kalau mungkin masih ada juga anak-anak sekarang yang cuci negatif filmnya, itu kalau kita cetak kan ada ditanda silang, berarti sudah dicetak, atau biasa 3 kali berarti foto itu dicetak 3 kali. Nah, film ini terselip, negatif ini terselip di antara yang sudah saya silang gitu. Dan saya pikir teman-teman mahasiswa sudah mengambil seluruh negatif filmnya. Ternyata ini tersisa 1, dan saya tidak teliti, saya sangat ceroboh. Kemudian foto ini naik menjadi foto headline gitu ya di media mereka, dengan caption bahwa Gerakan Aceh Merdeka merekrut anak muda dan sebagainya. Saya tidak sampai 1 hari, mungkin hanya setengah hari setelah berita ini dipublish secara nasional, teman-teman aktivis Aceh mencari-cari saya, mahasiswa Aceh di Jakarta, masyarakat Aceh di Jakarta, dan juga masyarakat Aceh yang di Aceh itu memasukkan saya dalam daftar pencarian orang nomor 1 mereka, karena saya dianggap berkhianat, karena nasib aktivis mahasiswa yang waktu itu berada di Aceh itu jadi dicari-cari. Jadi nasibnya di ujung tanduk, nasib saya juga di ujung tanduk dengan versi yang berbeda. Itu saya rasanya sangat-sangat bersalah dan nyaris hampir mau mengakhiri hidup saya, karena saya merasa membuat orang mau kehilangan nyawanya gitu. Bisa jadi kehilangan nyawanya karena memang situasi di Aceh waktu itu sangat tidak menentu. Walaupun kemudian saya dibantu oleh teman-teman aktivis Aceh yang tahu ceritanya, kemudian berusaha mengklarifikasi, tapi nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak mau dengar lagi, saya dicari-cari, dan akhirnya pada sebuah kesempatan saya terjebak gitu ya di sebuah komunitas Aceh di salah satu kawasan Jakarta. Karena beruntut setelah foto ini, itu majalah Gatra mengeluarkan tulisan saya, investigasi liputan saya tentang Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Jakarta. Jadi komplit sudah gitu ya, bahwa mereka merasa memang saya adalah orang yang yang memang mau membeberkan bagaimana Gerakan Aceh Merdeka gitu, baik di Jakarta maupun di Aceh. Jadi waktu itu saya sempat semacam diinterogasi oleh mereka ya dari malam sampai subuh, dan kemudian saya waktu itu berpikir sepertinya saya sudah takdir, saya udah mau dekat nih gitu. Tapi ternyata tenggat saya masih diberi kesempatan sampai hari ini, sampai akhirnya saya bisa bercerita bahwa akhirnya banyak yang menyelamatkan saya, utamanya teman-teman aktivis mahasiswa Aceh masa itu. Jadi memang dan akhirnya kemudian hari ini gitu, beberapa bulan terakhir ini saya sangat merasa lega dengan foto ini, karena si aktivis mahasiswa ini sekarang sudah jadi pejabat di Aceh, dan dia berterima kasih dengan foto ini ya hari ini, karena foto ini menjadi bukti bahwa di masa lalu ketika Aceh konflik dia punya peran. Jadi oh Tuhan, saya rasa bersalah saya kemudian berganti bahagia karena dia senang sekali kemudian dengan foto ini hari ini ya. Jadi memang sejarah itu tidak linear gitu ya. Nah, kemudian jadi ini suasana ketika itu, jadi bayangkan saya anak unyu-unyu baru keluar kampus, pengalaman kecil sekali, ini ramai sekali di kaki bukit gitu,
ada Abdullah Safi dengan para pengikutnya, dan ya mungkin saya agak gamang ya, agak secara mental dan fisik saya belum siap mungkin masa itu. Jadi memang adalah penting sekali ketika kita meliput di daerah konflik, secara fisik dan mental kita memang harus sudah siap, peralatan kita sudah oke gitu, sehingga kita memang masuk dengan penuh kesiapan yang penuh gitu ya. Dan tapi walaupun begitu akhirnya saya banyak belajar dari hal-hal yang saya lakukan di masa lalu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi teman-teman sekarang gitu. Kemudian foto di Aceh itu adalah foto kekerasan umumnya ya. Dan setiap hari kita akan memotret korban kekerasan gitu, tentara dengan senjata, GAM dengan senjata, GAM dengan pokoknya segala sesuatu yang berbau kekerasan gitu. Dan terus terang saya mulai muak gitu ya, karena itu setiap hari. Saya bukan jurnalis. Setelah tadi Gatra, kemudian saya keluar dari Gatra, saya pindah ke Serambi sebagai fotografer gitu, total sebagai fotografer. Dan kebetulan waktu itu redaktur foto saya dapat semacam fellowship ke Malaysia, jadi saya harus menggantikan posisinya. Jadi saya benar-benar memegang kendali sebagai redaktur foto untuk koran Serambi, harus menseleksi foto, harus memotret juga gitu. Dan saya sangat muak dengan segala macam foto-foto yang dikirim misalnya dari daerah, dengan foto yang penuh, yang menurut saya kalau sekarang saya lihat tuh sangat horor sekali. Jadi ketika saya menyusun presentasi ini, foto-foto yang saya repro karena memang saya kehilangan banyak sekali dokumentasi akibat tsunami, itu ketika saya membongkar arsip-arsip saya itu, saya sedikit agak mual dan bertanya-tanya pada diri saya gitu, bagaimana mungkin saya bisa memotret di masa itu dengan kondisi korban yang memang sangat luar biasa gitu. Jadi misalnya karena setiap hari kita menyaksikan korban kekerasan itu ya dalam bentuk jenazah ya, dalam bentuk orang sudah mati. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa dia tewas atau yang meninggal itu akibat senjata laras panjang gitu. Dia korban AK-47 nih gitu misalnya. Kita bisa mengidentifikasi itu dari luka yang ada di tubuhnya. Ini dari jarak jauh nih. Ini dari jarak dekat. Ini sebelum mati disiksa dengan diseret. Kita bisa mengidentifikasi itu. Dan jadi setiap hari kerjaan kita memang setiap sore kita itu akan nongkrong itu di depan kamar jenazah Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh untuk menunggu kabar siapakah hari ini yang dievakuasi dari bawah jembatan mana, dari jalan mana, karena mayat dibuang begitu saja dengan kondisi yang mengenaskan. Kalau sipil biasa dibawa ke Rumah Sakit Zainul Abidin, kalau aparat itu akan dibawa, kalau tidak ke Rumah Sakit Kesrem, itu ke Rumah Sakit polisi gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi juga sampai misalnya, ini kelakuan si aparat nih, ini kelakuan sipil bersenjata, dari luka-luka yang ada di tubuh korban gitu. Dari situ saya merasa saya nyaris kehilangan sisi kemanusiaan saya gitu. Saya nyaris hampir tidak punya perasaan memotret secara dekat korban-korban itu, karena memang saya satu orang yang jarang sekali memakai lensa tele. Sedapat mungkin saya pakai lensa wide atau paling tidak lensa normal 50. Jadi saya memang harus dekat dengan subjek yang saya foto. Akhirnya saya berusaha melakukan healing ya, self healing terhadap diri saya, karena ini nggak benar gitu. Mulailah pelan-pelan saya mengubah main subjek foto saya. Misalnya kalau tentara seperti ini, lihat saya berusaha tetap ada menampilkan warga lokal gitu, bahwa ya mereka hidup berdampingan ya, bukan, kalaupun tidak berdampingan, mereka hidup berusaha hidup berdamai gitu dengan situasi yang ada. Itu seperti ini. Atau kegiatan ada seorang tentara yang lagi tekun mencatat sesuatu, atau dia lagi membuat surat untuk keluarganya. Itu hal-hal yang berusaha saya tampilkan gitu, karena saya sudah sangat muak gitu ya dengan kekerasan, dengan kejadian-kejadian yang bahkan bukan tiap hari ya, tiap detik gitu. Jadi kadang-kadang lemparan granat yang selalu biasa di jam maghrib atau jam 8 malam itu menjadi hiburan kita, dan kalau tidak ada granat kita bertanya-tanya kenapa hari ini tidak ada lempar granat ya. Dan atau misalnya ketika habis pembongkaran kuburan massal, kita bisa akan pergi ke warung bakso mana gitu, makan, dan dengan tanpa bebannya terus cerita-cerita tentang pengalaman bagaimana korban-korban tadi dibongkar di kuburan massal gitu, dengan
situasi korban yang keadaan korban yang kalau hari ini saya ingat-ingat, bahkan saya masih dokumentasi yang saya repro itu luar biasa horornya gitu. Jadi nah, saya berusaha melakukan self healing dan syukurnya saya menyadari itu ya, saya bahwa terpapar situasi itu, jadi ada perasaan trauma, ada perasaan bahwa saya mengalami sesuatu tidak kewajaran dalam batin saya gitu. Saya berusaha melakukan self healing dan sayangnya banyak sekali jurnalis tidak menyadari itu dan merasa diri mereka tuh fine aja. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, banyak sekali yang mengalami disorder atau semacam mati rasa seperti yang saya alami sendiri. Nah, salah satu yang saya lakukan misalnya saya akan main subject yang kemudian saya ubah misalnya itu adalah bagaimana dampak perang atau dampak konflik itu terhadap anak-anak. Jadi main fokus saya adalah waktu itu anak-anak. Jadi anak-anak adalah kelompok paling rentan di masa itu. Kalau perempuan remaja atau perempuan dewasa itu masih jauh lebih tough gitu ya. Bahkan banyak sekali perempuan-perempuan dewasa yang kemudian masuk ke GAM atau membantu pergerakan gerilyawan gitu. Tapi kalau anak-anak adalah situasi yang sangat sulit bagi mereka untuk memahami misalnya kenapa ayah ibunya tewas, kenapa kampung mereka dibakar, kenapa orang-orang bersenjata. Jadi kalau melihat warung-warung kopi masa itu di agak-agak pedalaman, itu kita melihat sebuah situasi mungkin di Kuba di zaman kapan gitu ya, misalnya AK-47 ya biasa aja di atas meja, kemudian ada anak lari-lari sana sini, orang ngopi dengan biasa saja yang merasa bahwa ini sebuah kayak di Texas atau apalah gitu, yang kadang-kadang saya berpikir kok begini ya gitu. Nah misalnya juga kalau pas lebaran anak-anak banyak beli mainan, dia akan beli mainan AK-47 gitu. AK-47, M16 gitu. Yang bahkan anak-anak itu paham betul jenis-jenis senjata. Nah, saya belajar tentang jenis senjata itu di sana gitu. Belajarnya sebagian besar mostly itu sama anak-anak gitu. Dan itu buat saya shock gitu. Makanya kemudian saya mengubah banyak subjek-subjek foto saya untuk mengambil anak-anak gitu. Nah, misalnya ini adalah anak-anak di shelter pengungsian yang mereka harus berdamai dengan hidup mereka harus kehilangan masa kecilnya, mereka tidak bisa sekolah lagi karena sekolahnya dibakar, kampungnya dibakar, rumahnya dibakar, mereka kehilangan ayah ibu gitu. Tapi mereka secara naluri tetap anak-anak. Jadi mereka walaupun mungkin punya luka batin dengan situasi, mereka berusaha berdamai dengan situasinya saat itu. Ini seingat saya salah satu shelter di Aceh Selatan waktu saya melakukan kunjungan ke sana. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, saya berusaha melakukan self healing dan beruntung saya masih punya keluarga di Medan masa itu. Jadi saya bisa pulang ke Medan untuk memotret sesuatu yang membuat saya senang, sesuatu yang bisa membuat saya lebih netral gitu ya, untuk menyingkirkan semacam penyakit-penyakit hati atau penyakit pikiran saya yang sudah terpapar oleh banyak kekerasan yang saya hadapi setiap hari gitu. Jadi ini adalah loper koran, masa itu koran masih menjadi primadona ya. Jadi tiap pagi itu para loper koran akan membeli koran di sebuah penerbitan besar di Medan. Di hal-hal itulah yang saya berusaha untuk bahwa saya bisa memotret hal lain gitu yang sifatnya membuat saya gembira, membuat saya senang gitu. Itu salah satu upaya yang saya lakukan untuk melakukan self healing. Nah, belum duduk benar nih situasi mungkin kondisi saya sebagai jurnalis, kemudian datang yang namanya tsunami. Bencana ini pasti diketahui kita semua gitu, 26 Desember 2004. Tapi lagi-lagi saya tidak ingin memaparkan bagaimana kehororan situasi itu, kengerian masa itu. Jadi saya dan suami saya waktu tsunami datang, kita kebetulan berada di posisi di samping Masjid Raya. Jadi setelah gempa yang dengan kekuatan 9,1 skala Richter ya, kita kemudian rumah kita masih berantakan gitu, kita ke Masjid Raya karena orang-orang bilang waktu itu udah rubuh situasi udah. Jadi kita suami saya ambil kamera, kebetulan dia kameramen untuk kantor berita Reuters. Kemudian saya mengambil kamera saya juga, kita berangkat gitu. Nah, kemudian tidak berapa lama tsunami datang, kita berusaha lari dari samping Masjid Raya dan alhamdulillah puji Tuhan saya dan suami saya masih diberi umur
kita takdirnya belum sampai, kita selamat ya. Dan setelah itu saya juga mengalami, walaupun saya sempat dievakuasi beberapa hari di Medan oleh Detikcom, waktu itu saya bekerja untuk Detikcom, tapi kemudian saya harus kembali, saya di situasi yang agak bingung sebetulnya untuk memulai dari mana saya harus memotret gitu, dari mana saya harus mulai menulis cerita ini, karena kota itu hancur lebur gitu. Banyak, misalnya saya tidak hanya kehilangan orientasi tentang kota itu gitu, tapi juga saya kehilangan perasaan gitu. Karena mayat di mana-mana itu waktu itu, waduh, jarak 1 meter kita jalan lagi udah ketemu, dan luar biasa gitu ya, dengan kondisi yang sangat parah. Sampai hari ini saya punya satu negatif film yang tidak pernah saya cetak, jadi hanya saya cuci. Saya tidak terlalu sanggup untuk mencetaknya karena menurut saya memang terlalu horor. Itu film dari menit-menit pertama pasca tsunami gitu. Saya tidak terlalu kuat untuk melihatnya tercetak misal seperti ini. Jadi memang saya biarkan dia dalam bentuk negatif gitu. Mudah-mudahan suatu hari ketika saya memang jauh lebih kuat dan memang harus butuh untuk menjadi sebuah sebuah materi untuk edukasi, mungkin saya akan memikirkannya untuk mencetaknya. Kemudian situasi feeling saya itu juga seperti mana saya tadi sebutkan, saya mengubah main subjek untuk foto-foto saya berusaha misalnya menggambarkan ibu ini. Jadi di belakang ibu ini itu sebelum tsunami adalah sebuah perkampungan yang sangat padat sekali. Tapi kawan-kawan, teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah laut di belakangnya. Jadi pandangan udah langsung ke laut, jadi perkampungan itu lenyap gitu, yang hanya tinggal puing-puing aja. Nah, ibu ini masih mencuci gitu. Jadi di belakang ibu ini sebenarnya adalah masjid yang masih utuh. Jadi sebenarnya sebenarnya awalnya saya pengen ibu ini dengan latar belakang masjid. Tapi ketika masjid itu utuh, saya agak sulit menggambarkannya. Kemudian saya mengubah sudut pengambilan gambar, saya menunjukkan bahwa masih ada orang yang bisa berusaha survive di tengah puing-puing dan di tengah kehancuran kota Banda Aceh masa itu. Nah, saya gambarkan juga misalnya ini bapak ini adalah dia seorang pembuat ikan kayu. Jadi di sana itu ikan tongkol itu sangat banyak, bahkan surplus, sehingga dibuat makanan yang disebut dengan ikan kayu. Jadi ikan itu diawetkan, diasin, kemudian dijemur dengan beragam teknik. Jadi ikan ini akan tahan gitu untuk waktu yang sangat lama. Jadi di tengah reruntuhan rumahnya, di tengah reruntuhan kampungnya gitu, dia masih berusaha untuk survive, untuk bilang bahwa saya masih bisa hidup, ayo kita bangkit. Jadi key message, pesan-pesan yang coba saya tampilkan lewat foto-foto saya set sedemikian rupa gitu. Jadi saya tidak mau ada kengerian, kehororan, bagaimana situasi korban gitu. Itu sangat saya hindari sekali. Karena selain pengen membentuk key message di lewat foto saya juga ingin melakukan self healing sebenarnya untuk diri saya sendiri gitu. Jadi sekali dayung 230 terlampaui. Nah, kembali lagi misalnya saya suka dengan subjek anak-anak untuk memperlihatkan bagaimana proses mereka pasca tsunami itu. Jadi jangankan anak-anak, saya orang tua aja sangat terpapar luar biasa traumanya dengan situasi itu, apalagi anak-anak. Jadi ini adalah foto di mana salah seorang penulis Jepang, kalau tahu tuh buku Toto-chan, ini penulisnya. Dia waktu itu menjadi ambasador sebuah lembaga kemanusiaan, dia datang, dia coba menghibur anak-anak. Jadi memang anak-anak harus ada juga yang aware pada bagaimana mental dan situasi batin mereka pasca tsunami itu, karena saya yang orang dewasa aja masih sulit mencernanya, apalagi mereka. Nah, tsunami sebenarnya jadi semacam berkah buat orang Aceh gitu ya. Jadi ketika situasi begitu buruknya pasca tsunami, kemudian akhirnya terjadilah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah foto 15 Agustus ketika terjadi perdamaian di di Helsinki. Kemudian foto ini adalah tumpah ruah masyarakat di Banda Aceh di halaman masjid yang memang bersorak-sorai, penuh gembira gitu ya, mendengar peristiwa yang luar biasa itu. Jadi memang mungkin itulah rahasia dari bencana alam terbesar sepanjang sejarah modern, bahwa terjadi perdamaian ini dan konflik bisa konflik bisa diakhiri.
Walaupun mungkin 1-2 sekarang masih ada, tapi tidak semasif dan tidak semengerikan di masa konflik di kurun waktu 98 sampai 2004. Mungkin itu yang ini juga saya berusaha menggambarkan bagaimana kehidupan pasca tsunami. Jadi bahwa roda kehidupan tetap hidup gitu. Orang-orang sekolah, orang-orang masih belajar. Kemudian ada kehidupan lain di Aceh lain. Jadi Aceh Tengah ini, sebagaimana kita ketahui, Aceh Tengah juga sebagai salah satu penghasil kopi Arabica terbesar se Asia Tenggara. Jadi pesan-pesan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ada denyut ekonomi yang bertumbuh di sana gitu pasca tsunami, tidak melulu soal kehancuran. Jadi saya merasa saya punya tanggung jawab juga untuk memberitakan kepada dunia bahwa kita bangkit gitu di masa rehabilitasi dan rekonstruksi masa itu. Jadi saya berusaha menggambarkan bahwa masyarakat survive gitu dengan kondisi mereka hari ini gitu. Jadi memang ada semacam tanggung jawab moral yang saya pikir perlu saya sampaikan lewat foto-foto saya gitu. Dan saya berharap sih pesan-pesan itu sampai dan masyarakat dunia tahu bahwa kita punya daya tangguh yang cukup kuat dan kita bisa bangkit. Itu saja dari saya, Mbak Elsa. Terima kasih. Nanti mungkin kita diskusi lanjut lagi.